Menurut aku orang-orang yang bener take things seriously, kayak bener kayak baper yang ampun mungkin gak bisa berkembang loh. Karena terlalu takut dijudge, kayak berasa aduh nggak bisa, gua nggak bisa, pokoknya nggak bisa aja. If you want to get rich, you have to go slow. Dimana thought exercise-nya kalau kecepatan bisa aja menukik, tapi turunnya juga nukik. Oh, oke. Basically kayak physics lah. Oke. Dimana apapun yang naik terlalu cepat pasti turun terlalu cepat juga kan. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa kaya banget itu pasti yang slow tapi steady dan compounding. Jangan harapkan hidup yang mudah, tapi harapkan karakter yang lebih kuat di hidup yang tidak mudah. Dan itu adalah suatu cara nge-hack otak kamu bahwa kamu itu orang yang produktif juga. Karena kalau misal otak kita itu cuma mengkonsumsi terus, kayak kita konsumsi konten terus, kita berasa kita tuh dapat illusion of progress. Kita tuh paling pintar. Tapi untuk berpikir secara kritis, menurut aku konsumsi informasi, habis itu kalian tulis. Jangan cuma ada financial wealth, tapi nggak punya relationship wealth, social wealth, ya kan? Kita punya hubungan jelek. Belum kita ngomongin fisik. Buat apa lu kaya kalau misalkan lu sakit? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang ini lagi, ada Agus Leo Halim. Thank you Bilal. Udah lama ya. Udah lama ya. Udah sebulan kita nggak ngobrol ya di Suara Berkelas. Dan seperti biasa, kalau aku ngajak Agus Leo Halim ke Suara Berkelas berarti ada hal menarik yang ingin kita bahas. Dan hari ini special episode untuk teman-teman yang malas baca buku. Sesuai sama tagline kita, malas sekelas berkelas. Kita bakal belajar dengan kelompok-kelompok malas, terutama bagi kalian yang aspirasinya pengen baca buku minimal 10 buku setahun tapi gak pernah kejadian. Dan hari ini aku bakal ngebahas banyak buku, terutama buku yang udah dibaca oleh Agus Leo Halim dan Bilal Faranov. Sesimpel mindset aku mikir bahwa selama ini orang-orang itu baca buku karena tekanan kan. Karena semua teman-temannya udah baca buku dan mereka merasa tertinggal, jadi mereka terpaksa baca buku. Padahal kalau ditarik balik 10 tahun, 20 tahun terakhir, mungkin buku itu adalah tempat mereka escape ketika gak tahu mau ngapain, jadi hiburan tuh baca buku. Dan sekarang aku jarang sekali mendengar kata-kata orang hiburannya tuh baca buku. What do you think? Kalau misalkan reportase ada kan tuh ya, kayak kita punya Gen Z pun dibilang kalau misalkan memilih pembelajarannya lebih prefer video atau audio, podcast contohnya kan ya. Tapi kalau misalkan uniknya ya, kalau misalkan aku lihat kadang-kadang ke KRL gitu ya, ke MRT, ada loh orang-orang itu baca buku di sana gitu loh. Belum kita ngomongin books cafe yang sekarang makin ngetren. Kalau kamu notice, makin banyak books cafe. Contoh nih yang namanya Friends with Brew. Orang bisa datang ke sana, cuma tanda kutip pesan 1 kopi dan habis itu baca buku. Jadi aku berasa ada suatu shifting lagi terhadap orang-orang yang klaim gak suka baca buku ini. Sebenarnya mereka mau baca buku, tapi mungkin formatnya berbeda gitu. Sehingga sekarang aku notice banyak orang udah bikin lagi komunitas buku gitu. Nah itu menarik juga kan. Komunitas buku di mana kayak selama ini aku baca buku sendiri mungkin 5 halaman udah bosan banget gitu. Sehingga ada lingkungan yang bikin atau di-create bahwa semua orang bisa baca buku, sehingga join komunitas tersebut mungkin lebih fun ya baca bukunya ya. Iya, dan mungkin Gen Z ini pengen itu kalau bisa baca buku gak sendiri. Baca bukunya rame-rame. Untuk bisa tukar pikiran kayak seakan-akan ini itu apa sih paragraf ini gitu. Ngerti gak sih maksudnya gitu. Jadi ada rasa komunitasnya gitu. Jadi kalau dibilangin menurun dalam data, yes emang ada datanya kan bahwa menurun. Bahkan waktu itu yang kita bilang 0,001%. Jadi tapi kalau lihat realita lapangan kok beda ya. Atau lebih tepatnya ada beberapa event yang bikin aku jadi kayaknya ada juga loh yang masih mau baca buku gitu. Oke. Kalau aku tanya ke Agus Leo yang udah baca lebih dari ratusan buku gitu, pernah gak mengingat mana buku yang dibaca khusus untuk biar kelihatan pintar aja sama buku yang dibaca khusus untuk mengenal dari sendiri gitu? Apakah ada perbedaan itu, dan kalau ada, buku apa yang diingat? Oh ada dong. Itu aku bisa bedain buku untuk ngisi perut sama buku untuk ngisi otak. Oke, sekarang aku tanya deh, aku nodong aja ya. 5 buku versi Agus Leo, ntar aku bisa share 5 buku versi aku juga, tapi dari yang ngisi otak dulu. Oke, kalau kita ngomongin yang dulu-dulu ya, bukan ngomongin yang aku baca akhir-akhir ini, tapi yang dulu-dulu. Kalau buku ngisi perutnya aku, itu
pertama kali banget itu ada yang namanya itu neural network. Neural network. Neural network. Jadinya kan aku punya aspirasi di industri teknologi. Jadi aku pengen tahu jadinya gimana sih cara komputer science itu bekerja gitu loh. Jadi itu mulai dari sana dulu. Nah, buku isi otaknya aku pribadi sendiri kayak pengen tahu sih gimana sih cara gue mengembangkan diri gue pribadi sendiri yang benar-benar ke-trigger banget. Itu ada yang namanya itu bahasa Indonesia susah tapi basically A Guide to Good Life. A Guide to Good Life. Ya, itu by William Irvine. Dan aku bisa elaborasi ini karena aku recently juga reread ini nih. Oke. A Guide to Good Life ini, dimana basically itu filosofi stoik basically tentang itu gitu. Kayak kenapa dia berasa dunia ini terlalu terporoskan dengan validasi secara eksternal gitu. Kenapa aku reread ini di tahun ini, aku berani komentar mungkin aku mau kalibrasi nih. Jangan sampai aku tuh melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan orang lain. Nah jadinya aku coba reread itu buat aku konsumsi bahwa ini gue ngelakuin ini bener-bener kepentingan internalnya gue dan orang-orang yang gue peduli. Bukan gue ngelakuin ini demi memberikan kesan bahwa gue butuh validasi ke orang-orang gue gak kenal ini gitu. Mungkin aku mau post di situ dulu gitu. Aku yakin sampai di menit ini masih ada orang yang bingung. Bill, lu langsung nembak isi otak, isi perut, tapi lu gak menjelaskan maksud dari isi otak dan isi perut apa, supaya gue juga bisa membedakan gitu. Buku yang gue baca harusnya tujuannya untuk perut atau untuk otak. Iya, isi perut itu dalam konteks bahwa kalian itu butuh informasi untuk langsung cari dapat duit. Dimana waktu itu karena mau ke industri teknologi, pengen coba mencari informasi-informasi untuk memastikan ngerti teknologi itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya isi otak, tanda kutip untuk pengembangan diri sendiri aja. Jadi bedanya di sana. Oke. Nah, jadi A Guide to Good Life waktu itu kenapa bisa ngebantu dan tahun ini juga coba dibaca ulang. Kalibrasi diri sendiri sih, karena Stoik kan dia ada komentar terhadap gimana caranya itu kita bisa mempraktisi negative visualization. Jadi kita visualisasi hal-hal negatif yang terjadi dalam hidupnya kita. Mungkin terkesan ekstrim ya, kayak sekarang kan ngapain ya kita visualisasi hal-hal negatif yang terjadi dong. Justru kan kalau misalnya ngomongin manifestasi atau visualisasi kan yang sukses dong. Yeah. Tapi dia klaim dengan kita bikin itu jadi kita punya visualisasi hal negatif tersebut bisa ngebuat kita tuh damai. Bahasa Inggrisnya content, kayak content with our life gitu. Dan kalibrasi ini aku butuhkan sih di tahun ini untuk memastikan bahwa mungkin emang tanda kutip ambisinya belum tercapai, tapi harus bisa ada rasa bersyukurnya juga gitu. A Guide to Good Life, buku pertama. Aku nggak tahu versi bahasa Indonesianya, tapi kalau di Indonesia kan mungkin panduan untuk hidup baik. Ya, panduan untuk hidup yang lebih baik ya. Kayak jadi kitab suci jadi ya, panduan untuk hidup yang lebih baik gitu. Mungkin kalau dari aku sih sekalian aku mau menjabarkan buku yang aku baca di tahun ini aja kali ya. Yang pertama aku reread lagi bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Itu buku yang mungkin sangat relate bagi aku yang 20-an ketika aku salah memaknai penderitaan. Aku kirain bahwa ketika aku menderita berarti aku korban dari dunia ini gitu. Aku adalah victim dari berbagai penderitaan yang aku alami. Padahal berjalan waktu aku mikir bahwa aku berkembang itu melalui penderitaan. Ada kalimat yang aku catat dan aku suka sekali, yaitu kita bebas memilih dan menentukan bagaimana kita merespon penderitaan itu dalam berbagai situasi. Coba ulang sekali. Kita bebas memilih dan menentukan bagaimana kita merespon penderitaan itu. Luar biasa. Ya. Karena selama ini ketika kita memilih untuk terlena dengan penderitaan dan kita menyerah, itu pilihan hidup kita. Apapun yang kita ubah, harusnya itu menentukan bagaimana kita melihat masa depan, dan perubahan itu berakar dari kita melihat penderitaan. Itu makna hidup yang aku tangkap di usia 20-an, dan aku tidak mau hidup yang nyaman, dan aku terbiasa dengan ketidaknyamanan. Itu bisa masuk ke A Guide to Good Life tuh. Dia ada kasih tahu statementnya kurang lebih kayak kalau misalkan hidup lu tanpa filosofi, lu gak hidup. Jadi lu harus bisa mengakuisisi suatu filosofi yang lu pengen lu ngejalanin hidup itu seperti apa. Kayak life without philosophy, ya lu bakal jadi suatu soul yang gak pernah fulfilled aja.
Nah jadi dengan kita punya satu filosofi yang kita teguh, kayak contoh kita berasa suffering is a must, kayak suffering it's fine, itu bisa ngelewatin hidup kita lebih gampang lagi. Makna hidup setiap individual kan berbeda ya. Tapi di buku itu dia bilang bahwa kita tuh bisa menemukan makna hidup ketika kita punya tanggung jawab, ketika kita bekerja, dan ketika kita mencintai sesuatu. Dan menariknya 3 hal ini aku kerjakan setiap harinya gitu. Aku ada tanggung jawab sebagai anak pertama di keluarga aku. Aku ada tanggung jawab di pekerjaan aku jalani. Ada tanggung jawab ke hal yang aku cintai. Dan itu kombinasi yang menarik sekali ketika kita melihat penderitaan ternyata memang seseru itu untuk jalani. Buku berikutnya. Tapi yang Viktor Frankl itu kalau misal kamu ingat, buat orang nggak tahu konteksnya, itu dia cukup ekstrim loh. Itu kalau nggak salah aku ingat, atau ada ceritanya bahwa itu sebenarnya buku tuh jurnal dia katanya. Iya, ketika perang. Ketika perang dia masuk ke Holocaust, dia itu harusnya ya udah tanda kutip divonis mati lah harusnya. Udah nggak mungkin bisa balik kan dari Holocaust sana kan. Tapi dia udah mikirin terus tuh kayak seakan-akan ya udahlah gue jurnal aja. Dia kasih tahu tuh semua beberapa dia punya orang-orang yang cellmates-nya. Cellmates itu bahasa Indonesianya berarti yang dipenjarain juga tapi sekamar gitu kan ya. Uniknya di buku itu dia cerita cellmates yang berasa bahwa dia itu pasti bebas malah mati duluan. Itu agak unik sih. Maksudnya pas aku baca itu juga aku coba berkaca berkali-kali gitu kan, kayak harusnya punya optimisme hidup harusnya bagus dong. Tapi dia malah bilang yang mempunyai rasa antusias kayak 1 bulan lagi keluar, 2 bulan lagi keluar itu malah tanda kutip yang jiwa bertarungnya malah rendah. Itu aku coba internalisasi agak susah sih. Karena kan akhirnya dianya yang keluar kan, si Viktor Frankl-nya kan. Dan kenapa dia keluar kan di jurnalnya dia bilang gitu kayak ya gue terima apa adanya. It is what it is gitu. Yang aku bisa coba rasionalkan apakah memang kalau misalnya terjadi sesuatu suffering itu udah harus terima mentah-mentah we're suffering gitu. Nggak bisa mempunyai suatu optimisme yang berlebihan. Karena mereka yang tadinya ingin bebas sebulan lagi, 2 bulan lagi, itu mereka tidak menikmati suffering tadi. Mereka fokus kepada nanti aku akan makan es krim terenak, aku bakal makan makanan yang paling mahal dengan orang terdekat aku gitu. Jadi fokusnya ke sana, ke outcome kalau bahasa kita di proses ini gitu. Mungkin ya, jadi karena terlalu fokus ke outcome jadinya jiwa bertarungnya rendah gitu kan, karena outcome-nya nggak terjadi kan. Ya, itu bisa jadi. Aku mencoba menggali buku berikutnya dari Agus Leo. Tadi A Guide to Good Life udah pertama, kemudian aku Message for Meaning, buku berikutnya versi Agus Leo. Yang aku baca buku tahun ini juga, karena baru rilis juga tahun ini setahu aku, The Art of Spending Money. Morgan Housel. Itu kan kalau misalkan kalian tahu itu penulisnya Psychology of Money, penulisnya Sam S. Ever, dan di buku ketiga dia ini dia kasih tahu gimana sih cara orang yang tanda kutip beneran kaya spending money-nya. Jadi buat konteksnya sama, frekuensinya sama, dia tuh selalu ngebedain dari Psychology of Money ada bedanya rich sama wealthy. Dimana emang itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan sama-sama kaya kan ya, tapi susah gitu. Tapi sebenarnya kalau bener plak-plak sebenarnya satu kaya, satu kekayaan. Yang bisa bikin beda adalah orang kaya itu pada umumnya terlihat. Orang yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai wealth itu biasanya nggak terlihat. Jadi thought exercise seperti ini, dimana kalau misalkan kalian itu punya sekian banyak barang, argumennya dia semua barang tersebut kan cost you money. Kayak itu kan ada price tag-nya kan. Berarti kalau misalnya lu punya barang mewah sekian banyak, harusnya bikin duit lu makin dikit dong. Justru orang-orang yang kagak butuh itu sama sekali, justru duitnya makin banyak. Makanya dibilang true wealth itu yang nggak kelihatan. Nah, kenapa ini buku berbekas buat aku di tahun ini? Menurut aku unik banget. Dia bilang keinginan kita untuk membeli barang pas kita belum punya itu tinggi banget. Pas sudah punya drop jatuh. Kayak oh ya udah biasa aja gitu. Tapi begitu hilang barangnya naik lagi. Worrying-nya. Rasa inginnya. Oke. Kayak contoh kita ngomongin kita pengen beli kamera lah gitu kan ya.
sebelum dapat kameranya kayaknya wah aku pengen banget nih. Udah beli kameranya, ya udahlah. Begitu mendadak kamera itu nggak ditemukan di kita punya ruangan, mendadak kaget, di mana ya kameranya? Nambah lagi. Itu nge-trigger aku sih, kayak berarti kita harus benar tahu kita tuh sebenarnya cuma mau doang atau beneran mau sih gitu. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Mungkin dari buku itu, walaupun aku belum baca bukunya, tapi aku nangkap dari judulnya aja kayaknya cara kita menghabiskan uang itu menentukan apa prioritas di hidup kita. Benar. Apakah Agus Leo bakal menghabiskan uang untuk sesuatu yang berbau value di tahun 2026 misalnya. Ya itu ketika dihabisin banyak ya berarti itu prioritasnya dia kan. Nah selama ini aku belum ada prioritas yang spesifik. Misalnya ada orang mikir bahwa wah gue pengen nikah nih. Jadi dia bakal spending banyak sekali untuk itu karena itu prioritasnya dia. Apakah itu akurat atau memang orang itu bakal menghabiskan uang untuk yang bikin dia happy walaupun sebentar doang? Dia coba generalisir ya, dia klaim orang tuh kalau misalnya mau punya uang fungsinya apa sih? Buat beli sesuatu. Beli sesuatu itu pada umumnya akan membeli suatu kehormatan. Oke, ya. Kehormatan ke orang-orang yang antara itu orang yang kita inginkan sama orang yang kita nggak inginkan. Jadi sebenarnya orang-orang tuh nggak pengen uang, orang tuh pengen power, pengen respect, pengen tahu bahwa dia itu berguna di masyarakat. Itu nge-trigger aku juga bahwa berarti kita harus pastikan fungsi dari uang kalau misalkan benar kita terima mentah-mentah dari statementnya Morgan Housel seperti itu, berarti kan kita pengen berasa berguna. Pengen berasa berguna ke siapa? Nah itu menurut aku ke-trigger gitu. Dia kasih contoh lagi, atau enggak aku coba kasih kamu pertanyaan ini deh. Kamu kalau misalkan sekarang dikasih ya, pilih BMW atau Toyota, asumsi harga sama. BMW. Itu dia klaim, kenapa orang pada umumnya pasti pilih BMW? Karena status sosial. Padahal kalau ngomongin functional, ngomongin comfort, bisa di-argue Toyota lebih bagus. Tapi kenapa orang masih prefer BMW? Karena dia berasa itu ada status sosialnya. Berarti fungsi kita membeli itu adalah untuk memberikan status sosial kita di mana. Nah, itu juga susah. Berarti kan subjektif dong bro. Yeah. Makanya namanya personal finance kan. Kalau misal personal finance, dia bilang lebih banyak personalnya dibanding finance ya. Iya. Karena personal itu kadang-kadang tuh nggak rasional, tapi reasonable. Ada reasonnya, ada alasannya. Kayak contoh kamu bila rasa, ya gue pengen ada status sosialnya bro, karena kan itu kan simbol bahwa gue udah mencapai di level tersebut kan. Gue gak mau just another Toyota gitu kan. Nah, si Morgan Housel bilang bahwa lu harus tahu nih, lu mau arahnya kemana. Lu emang pengen mencari uang untuk menunjukkan power lu ke orang-orang yang lu gak kenal, atau lu pengen mencari uang untuk menunjukkan power lu ke orang-orang sekitar lu yang lu beneran sayang. It hits me. Kembali lagi itu pilihan hidup. Menentukan kemana harusnya kita menunjukkan sisi keberhasilan kita ya. Dan aku juga sempat mikir orang-orang kaya udah dapat segalanya, mereka mau ngejar apa lagi kan? Status, makna hidup misalnya. Gak heran banyak orang kaya sekarang udah mulai
let's say bikin podcast dan segala macam. Sedangkan aku yang belum kaya, kejar status dulu. menuju kaya. Menuju kaya. Ya, jangan ngomong belum kaya, menuju kaya. Bikin podcast dulu ya. kembali. Dan itu unik sih, dia juga ngomongin bahwa dia argue orang yang menuju kekayaan itu pasti pelan. Orang yang menuju kekayaan itu pasti pelan. Bahasa Inggris itu if you want to get rich, you have to go slow. Dimana thought exercise-nya kalau kecepatan bisa aja menukik, tapi turunnya juga nukik. Oh, oke. Basically kayak physics lah. Oke. Dimana apapun yang naik terlalu cepat, pasti turun terlalu cepat juga kan. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa kaya banget, itu pasti yang slow, tapi steady. Dan compounding. Itu udah the eighth wonder of the world lah. Yeah. Dimana kalau misalnya bisa dapat compoundingnya, bahasa Inggrisnya terlipat gandakan, itu baru bisa kaya yang ekstrim. Itu simple kalau kita kasih studi kasusnya Warren Buffett. Dia nggak kaya dari umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Kalau dikategorikan orang terkaya kan. Tapi titiknya slow dan kemudian ada satu momen di mana dia eksponensial. Ya, dia umur 65. Kalau misalnya dipukul rata, 80% kekayaan dia tuh datang dari umur 65. Itu yang disebut compounding kan. Compounding. Terlipat gandakan dan tapi berangkat dari slow dulu ya. Iya. Dan itu nyambung dengan buku yang aku baca, buku kedua aku ya. The Almanac of Naval Ravikant yang ditulis oleh Eric Jorgensen. Dia bilang bahwa orang-orang yang fokus bermain jangka panjang dengan teman-teman yang jangka panjang, itu justru yang suatu hari itu akan jadi orang terkaya, orang-orang yang akan besar di industrinya gitu. Karena mereka berfokus pada lompatan jangka panjang, bukan target yang cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu susah. Setuju. Kalau itu gampang semua orang bisa. Ya kan? Kayak kebanyakan orang berasa, aduh ngapain ya gue sama lingkaran-lingkaran gak berfaedah ini kan. Dan begitu kita coba keluar dari lingkaran tersebut, yang orang-orang yang benar-benar sudah berprestasi, masih belum mau ngelirik kita kan. Itu aku bayang sih poin kamu sih di itu. Tapi aku berasa gak banyak orang sih berani sih. Main long term game sih. Tapi apakah itu keputusan yang tepat menurut Agus di semua sisi? Apakah orang-orang yang kaya itu cuma di satu niche doang dan dia bermain long term, atau harusnya kita setiap tahun bisa gonta-ganti goals? Kalau ngomongin lipat ganda compounding, menurut aku gak cuma duit ya. Relationship aja kan terlipat ganda kan. Jadi contoh kita pernah ribut 2 tahun lalu, ya kan? Udah selesai ribut terus bisa terjadi solusi dan bisa mediasi, ada keributan berikutnya. Kita tahu just another day gitu. Jadi menurut aku emang main long term game itu sangat berfaedah buat kita yang pengen tuh jangka panjang. Karena kalau misalkan aku mikirnya jangka pendek, kamu juga mikirnya jangka pendek, begitu ada keributan, udahlah, stop aja gitu kan. Karena nggak nyaman kan. Ngapain sih ribut-ribut gitu? Udahlah nggak usah aja lah gitu kan. Tapi karena kita itu pengen coba jangka panjang, menurut aku itu sehat sih. Dan aku nggak tahu, kamu kan pribadi sendiri kan masih di pala 2 nih. Sekelas kan juga warga podcast Suara Berkelas juga pasti banyak nih yang masih pala 2. Ya. Kamu berasa kamu yang masih belum bisa mundur ke belakang 10 tahun, kalau aku kan bisa mundur 10 tahun kan. Kalau kamu yang belum bisa mundur 10 tahun, kamu berasa kan masih jangka pendek nih. Kamu punya komentar terhadap long term game ini apa? Aku ngelihat dari sisi personal sih, kayak compounding apa yang aku kerjakan 10 tahun terakhir itu kan berarti berangkat ketika aku lulus SMA ya. Tapi aku membayangkan dunia kreatif itu seperti apa. Aku membayangkan aku masuk ke dunia kreatif juga, tapi aku tidak bisa menjelaskan secara gamblang yang seperti apa yang aku inginkan gitu. Apakah bikin talk show, apakah bikin podcast dan lain-lain. Tapi kayak connecting the dots tadi itu jangka panjang. Mulai dari belajar gimana cara ngobrol sama orang, mulai dari belajar gimana cara baca buku, menulis. Ternyata itu terhubungkan ke jadinya host Suara Berkelas. Sampai ada kemarin aku mikir kata-kata dari salah satu tamu kita, Indra, dia bilang bahwa sesuatu atau posisi yang dimana lu kirain orang bisa tepatin, yang gak digantikan oleh AI misalnya, itu tidak digantikan. Contohnya, gue gak kebayang siapa host Suara Berkelas lainnya. Gue gak kebayang Suara Berkelas itu ketika gue datang, hostnya cewek gitu. Contoh? Ya, karena cuma lu yang bisa, itu kata dia. Dan itu ternyata bentuk dari apapun yang berbau compounding dalam hidup ini. Dan jangan lepas dari tanggung jawab.
Dan aku ngerasa bahwa buku itu mengubah cara pandang aku ngelihat jangka panjang. Even 10 tahun ke depan, mungkin aku masih ngerjain hal yang tidak jauh sekali dengan apa hari ini. Tapi walaupun itu hal yang baru, itu masih terconnecting the dot-nya. Naval sih emang banyak banget sih. Nuggets-nuggetsnya sih. Dan satu lagi yang aku suka, kalimat yang aku pakai sampai hari ini. Escape the competition through authenticity. Aku enjoy ketika menjadi host suara berkelas. Dan aku tidak berkompetisi dengan host lainnya gitu. Karena ketika aku enjoy, orang lain melihat dari kacamata bahwa wah, kayak dia nih serius banget, ambisius banget. Padahal aku lagi di fase mode enjoy. Dan karena aku bisa ngelakuin ini, karena aku autentik aja jalanin ini, aku bertanya dengan autentik, aku menulis dengan autentik, aku produksi dengan autentik. Kok kelihatannya kayak gampang banget bagi si Bilal. Dan tidak bisa semua orang ngelakuin dan berkompetisi dengan aku gitu. Dan mungkin aku kasih kamu studi kasus, kamu tuh 20-an. Dimana pada umumnya kan orang-orang mau berkompetisi dengan menambah terus dia punya keterampilan gitu. Tapi dalam konteks kamu tanda kutip double down ke posisi yang kamu bisa. Being you is what I can do best. Gue kagak bisa nih jago Excel. Gue kagak bisa nih jago editing. Yeah. What I do best is asking the perfect questions. Keren. Nah itu skill yang Bilal tempa gila-gilaan, 100 episode lebih udah terjadi, tempa terus aja gitu kan. Di mata orang lain kayak terkesan gila kan. Iya. Kayak emang asking questions susah apa sih bro gitu kan. Iya. Semua orang bisa asking questions kok. Iya. Tapi kenapa orang mau ke suara berkelas dan berasa questions kita beda. Itu kan Bilal being Bilal kan. Nah itu mungkin buat lebih insightful kamu bisa coba dissect itu gak? Kayak menurut kamu apa tuh? Aku kemarin sempat nulis ini, aku bilang bahwa keberanian terlihat bodoh ketika memulai itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gila. Aku nonton satu episode sampai episode ke-20 suara berkelas, itu emang aku bodoh banget. Aku bingung bertanya seperti apa, aku harus memahami audiens atau narasumberku seperti apa gitu. Even sampai hari ini aku masih belajar. Tapi aku bersyukur karena aku berani kelihatan bodoh di depan umum. Karena orang bahkan tidak berani kelihatan bodoh di depan dirinya sendiri. Dan dari sana aku kemudian mempelajari bagaimana harusnya bertanya, bagaimana harusnya menggali narasumber aku. Dan itu proses belajar dan orang harusnya menyadari itu gitu. Bahwa kalian yang belum mulai, kalian yang ragu dengan diri kalian sendiri, lihat aku yang juga ragu dengan diriku sendiri dari episode pertama suara berkelas. Dan aku happy menunjukkan sisi behind the scene atau prosesnya aku. Dan itu growth. Bagi orang itu kamu udah berubah, kamu udah sombong. Tapi bagi orang-orang yang paham, ini perkembangan. Itu ada hubungan kamu punya kesehatan mental gak menurut kamu? Bahwa kamu cukup stabil untuk kagak overthinking? Ada gak? Aku overthinking. Oke. Aku kadang stres mikirnya, tapi jangan harapkan hidup yang mudah, tapi harapkan karakter yang lebih kuat di hidup yang tidak mudah. Kenapa ngomong gitu? Karena buku ketiganya aku, yang aku baca di tahun ini juga, itu by Sahil Bloom, 5 Types of Wealth. 5 Types of Wealth. Ya, jadi dia ada ngomongin wealth itu gak cuma kekayaan, orang taunya kan financial kan. Ada ngomongin mental juga, ada ngomongin fisik juga, ada ngomongin relationship, ada ngomongin time. Nah tadi kenapa aku tadi nyenggol kamu di sana, karena aku berasa orang tuh kagak sadar seberapa bergunanya kekayaan mental. Oke. Dalam konteks bahwa doesn't take things seriously. Menurut aku orang-orang yang bener take things seriously kayak bener kayak baper yang ampun mungkin gak bisa berkembang loh. Oh iya. Karena terlalu takut dijudge, kayak berasa aduh nggak bisa, gue nggak bisa, pokoknya nggak bisa ya. Dia prefer di kondisi dia sekarang yang setidaknya udah kagak ada yang judge dia. Jadi menurut aku kamu punya mental wealth di sana gitu. Di buku Sahil Bloom ini sebenarnya basically cuma kasih tau kita kekayaan tuh nggak cuma duit, tapi ada 4 komponen lainnya. Dan yang dia pengen pastiin kita aware adalah kita tuh sebenarnya tuh udah time billionaire. Time billionaire. Dimana kita tuh miliarder waktu.
semua orang itu punya aset yang nggak bisa dibeli orang, yaitu adalah waktu. Dimana pas kita lahir kita udah dapat 3 miliar waktu, 3 miliar detik untuk kita hidup gitu kan. Kan ini kan berjalan terus kan gitu kan. Dan kalau dikerucutin kita cuma pada umumnya kita 80 tahun. Rata. Ya kan, angka harapan hidupnya. Dan kita ngomongin bisa cuma berapa minggu kan dari 80 tahun tersebut. 4.000 minggu kah, 3.000 minggu kah, tergantung kita seberapa lama dikaruniain. Nah dari sana bikin kita ke-trigger bahwa seakan-akan, oh nih gue udah kaya secara waktu, gue harus pastiin gue gunain waktu gue dengan baik nih. Karena dia argue semakin setiap kali kita berumur itu beda tuh cara kita menghabiskan waktunya. Contoh pas awal-awal kamu pasti pas kecil kita sama keluarga kan. Tapi begitu kita udah punya keluarga turun tuh. Sama kita punya ayah dan ibu kan. Terus kita punya anak kan. Mendadak kita intensitas sama anak cukup tinggi. Ya kan? Mungkin 10 tahun sama anak gitu kan ya. Dari umur 30 ke 40. Terus mendadak turun juga sama anak. Ya kan? Yang bisa stabil sama 40 tahun kerjaan. Sama kolega gitu kan. Itu nge-trigger aku kan. Anjir berarti gue sama kolega-kolega gue setidaknya kalau misalnya ngomongin statistik 40 tahun loh. Nah itu nge-trigger aku berarti gue harus pastiin gue punya ekosistem kerjaan ini adalah ekosistem yang gue pengen, gue mempunyai suatu keinginan, aspirasi bikin mereka juga berkembang sama seperti gue. Tapi ada satu grafik yang terus menerus, yaitu adalah waktu yang kita habiskan diri sendiri. Dari lahir sampai kita mati. Dimana makin dewasa makin kita sendirian. Pas lihat grafis itu nge-trigger aku. Berarti emang bener quotes yang ngomong life is single player game. Life is a single player game. Dimana kita gak punya siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Dan itu kenapa aku berasal dari wealth ini, ke tipe-tipe kekayaan ini, aku harus bisa memastikan semua itu aku ada. Jangan cuma ada financial wealth, tapi gak punya relationship wealth. Social wealth, ya kan? Kita punya hubungan jelek. Belum kita ngomongin fisik. Buat apa lu kaya kalau misalkan lu sakit? Karena kan ngobrol begonya adalah lu kaya untuk lu bisa bayar rumah sakit. Harusnya nggak gitu konsepnya kan, gitu kan? Yeah. Harusnya konsepnya adalah kekayaan yang bisa dinikmatin gitu loh. Jadi itu menarik sih untuk aku baca sih 5 Types of Wealth ini by Sahel Bloom. Life is a single player game dan kita akan bersama diri kita sendiri sampai kita mati. Dan aku masuk ke buku ketiga aku yang masih relate sama apa yang dijelasin oleh Ko Agus tentang buku itu. Ada buku Indonesia kok, versi Indonesia. Yang tak terkatakan tentang menuju dewasa dari Bang Oki Susanto. Dia sempat ke Suara Berkelas juga waktu itu. Dan aku baca bukunya, ternyata ada part yang aku suka sekali ya ketika dia bilang bahwa nggak apa-apa kok ngomongin kematian sama temanmu, sama keluargamu, sama orang tuamu gitu. Karena kan di Indonesia mungkin ketika kita ngomongin kematian terkesan sangat tabu gitu. Padahal kematian itu bukan untuk kita kejar atau kematian bukan kita bahas untuk bahwa ntar dia datang, enggak. Tapi ketika kita mempelajari bagaimana kita mati, kita akan belajar bagaimana harusnya hidup. Coba sekali lagi. Ketika kita mempelajari harusnya bagaimana kita mati, kita akan lebih aware terhadap bagaimana menjalani hidup. Contoh konkret nih? Ketika kita membayangkan kita ingin mati seperti apa, let's say berkarya, membuat baik, membantu banyak orang, ya itulah hidup yang sebenarnya harus kita jalani. Kita ingin dikenal sebagai apa, ketika kita mati nanti walaupun orang akan melupakan kita, tapi at least ketika ada orang menyinggung nama kita, Bilal Faranov, oh itu host yang kaku itu ya. Tapi harusnya dia mengubah hidup aku dari podcast Suara Berkelas misalnya. Itu pilihan hidup. Dan aku suka sekali kalimat itu. Dan ada satu contoh kok yang dia bilang di buku itu, dia bilang bahwa ada seorang ibu di Amerika sana. Ibu itu sebenarnya tahu kapan dia mati karena divonis oleh dokter. Jadi dia ketika sebelum mati, dia menuliskan catatan khusus untuk anaknya
yang bahkan anaknya masih kecil. Tapi dia menuliskan untuk anakku yang berusia 17 tahun, untuk anakku yang menikah di usia 25 misalnya, untuk anakku yang sudah punya anak dan cucu. Jadi sampai anaknya tua nanti dia udah menuliskan surat dari situ. Oke. Dia kayak meninggalkan pesan-pesan kepada anaknya sendiri karena dia tahu bahwa waktu dia nggak banyak lagi. Dan itu yang ingin dia lakukan sampai anaknya tua. Dia ingin bersama anaknya sampai dia tua. Tapi dari pesan itu gitu. Itu kayak menampar aku banget sih. Wow. Dia tulis tulisan itu untuk anaknya itu dan cucunya dan cicitnya itu aware terhadap dia punya kesakitan atau bagaimana? Dia harap dia ada di samping mereka gitu. Oke. Tapi waktu dia nggak banyak lagi. Waktu Oke. dia let's say seminggu lagi. Oke. Tapi agar dia merasa dekat sama mereka yang nanti ya mungkin 30 tahun 40 tahun lagi, dia mulai menulis itu dari sekarang. Oke. Itu deep banget sih. Itu bagaimana harusnya kita melihat bahwa waktu kita sangat terbatas. Dan kalau kata Steve Jobs kan dia pernah bilang bahwa hiduplah seolah-olah itu hari terakhir kamu di dunia kan. Bukan tapi bisa aku kontekskan terhadap kita punya singkatan sih, belajar kelompok malas gitu kan. Belajar kelompok malas. Dimana kita malas, tapi pastiin ada waktunya gitu. Jangan sampai kita malas-malasan terus, akhirnya hilang semua momentum kan. Iya. Yeah. Itu menurut aku sama juga masih Samuel Bloom terhadap social wealth, time wealth, dimana waktu kita terbatas. Dan hari ini setiap kali kalian sebelum tidur, aku rekomendasiin banget sih orang tulis sih. Kayak tulis. Apa sih kontribusi gue ke ekosistem gue di hari ini? Aku argue, gak banyak orang bisa. Semua yang denger ini, aku tantang kalian untuk coba tulis aja apa sih kontribusi kalian di hari ini. Sesimpel tuh diri kalian sendiri ya? Ya, dua hal lah, 3 hal max. Menurut aku susah. Dan begitu kalian itu udah mudah banget, berarti menurut aku ke poinnya kamu, kayak Steve Jobs bilang ya, you gotta do like it's your last day. Dan kita bahas ini bukan untuk mengglorifikasikan mati, tapi agar lebih sedikit penyesalan gitu ketika menuju kita mati gitu. Karena kalau kita melakukan banyak hal yang sebenarnya bertumpu pada distraksi terus, akan sebanyak itu penyesalan sebenarnya. Tapi dengan kita tahu soal waktu yang sangat singkat seperti ibu itu kepada anak-anaknya tadi, itu mempersempit penyesalan atau mengurangi penyesalannya gitu. Mengurangi kamu punya rasa malas kali ya. Mungkin lebih bagus gitu. Boleh mengurangi kamu punya rasa malas, membuat kamu lebih menghargai waktu kamu. Benar. Karena ngomong ada padanya, kalau misalkan sekarang kita juga visualisasi terhadap amit-amit kita berdua kenapa-napa nih. Iya. Kita udah all out dong, kita gak mungkin apa adanya kan. Kayak udah bener-bener fokus aja apa yang kita bisa ngomong kan. Buku keempat versi Agus Leo. Ini aku reread. Aku argue aku bisa masuk ke industri kreatif juga gara-gara buku ini. Namanya adalah 4 Hour Workweek, Tim Ferriss. Oke, 4 Hour Workweek. Jadi basically premisnya adalah dia mau kasih tahu sebenarnya ada loh cara kaya versi dia gitu. Dia kasih jargonnya the new rich. Jadi dia kasih simulasi gitu kan. Kayak contoh, Bill, kamu 100 juta tapi kerja 10 jam. Aku penghasilan 100 juta tapi kerja 100 jam. Siapa lebih kaya? Kayak Bilal. Ya kan? Karena per jamnya kan. Terus dia lebih ekstrim lagi, dia breakdownin. Kamu contoh sekarang ini tinggal di suatu desa. Aku tinggal di kota metropolitan. Pengeluaran lebih banyak siapa? Metropolitan. Ya kan? Berarti kan aku punya bawahnya bisa lebih kecil kan? Dibandingkan kamu kan? Udah kamu jam kerja lebih dikit, kamu tinggal di suatu desa. Sedangkan aku jam kerja lebih banyak, tinggal di metropolitan. Nah dia kasih suatu simulasi, bisa loh kita itu bisnis kita itu menghasilkan uang dengan konteksnya itu per jamnya itu lebih optimal dan pengeluaran kita tuh nggak usah se-ekstrim yang ada di metropolitan. Jadi dia pengen kasih suatu dunia, dia mau memperkenalkan dunia ke orang-orang yang udah capek sama yang corporate. Nah kenapa aku reread di tahun ini? Karena kan ya aku kan punya kerjaan di industri kreatif kan. Aku pengen tahu gimana caranya ini timeless advice masih relevan atau nggak relevan gitu kan. Dan menurut aku masih sangat relevan gitu.
Kayak lu nggak usah fokusin terhadap jam kerja lu 40 jam, 80 jam, 160 jam kerja. As long ada 1 jam kerja itu bisa menghasilkan sesuatu, no comment. Karena 1 jam itu udah kerjaan semua udah beres, ya kan? Dan di 4-hour work pun aku juga belajar yang namanya Parkinson Law, yang namanya Pareto's Law. Itu kan ada format dia namanya deal, dimana lu harus bisa mendefinisikan, D-nya itu definition, E-nya itu eliminasi, dari udah definisi goalnya, eliminasi dong, eliminasi apa aja yang nggak sesuai dengan goalnya lu. A-nya itu automation, dimana lu bisa automate, lu punya cash flow, udah ke breakdown tuh, kayak lu punya rekening yang buat pengeluaran lu, rekening yang buat lu invest, rekening buat lu masuk pendapatan. Jadi semua di breakdown. Terus L-nya adalah udah bener liberate, freedom. Nyari versi New Rich lu di mana. Itu aku baca buku mungkin 10 tahun lalu dan aku berasa masih insightful sampai sekarang sih. Terutama di industri kreatif seperti saat ini ya, sangat bisa menyesuaikan ya. Ya, di mana orang-orang kreatif ini kan pasti pengen punya aspirasi, gue kerja pas gue lagi mau, ya kan. Dan ternyata dalam konteksnya tim Ferris ini, 4-hour work week masih sangat relevan sih. Mungkin masuk ke buku aku berikutnya yang berkaitan sama kampung tadi atau village ya. Buku Ikigai, The Japanese Secret to Live Long and Happy Life. Itu buku yang menurut aku masih kepakai sampai sekarang. Karena aku bingung ya, kenapa orang di kampung atau orang di pedalaman di Jepang sana bisa hidup kelihatannya happy terus sampai tua gitu. Padahal mereka tidak punya akses ke sesuatu yang mungkin kita glorify kayak kekayaan, mungkin barang-barang mewah dan segala macam. Tapi masih kelihatan happy. Ketemu sama teman-teman masih kelihatan happy. Ternyata memang social connection ya. Social connection yang mahal sekali gitu. Dan mereka juga mengajarkan kita untuk simplify apapun yang kita konsumsi. Baik itu makanan maupun media. Karena itu yang bikin tubuh dan pikiran kita lebih sehat. Aku selama ini mikir bahwa apapun yang dimasukin ke tubuh kita itu ya biasa aja gitu, kayak makan harus kenyang. Tapi mereka punya konsep hara-hachibu, 80% full, bukan 100% kenyang. Dan di konteks media kan, ya belum tentu mereka juga harus konsumsi media sebanyak itu gitu. Bisa jadi nggak ada bahkan. Dan itu yang bikin mereka lebih awet dan lebih punya hidup yang bersyukur dibandingkan kita orang-orang di metropolitan. Ini berarti bukannya Hector Garcia kan? Hector Garcia, berarti dia juga ada kasih 4 kuadran itu dong, 4 Venn diagram. Iya. Oke. Apa yang kau ingat dari buku itu? Yang aku langsung ke distorsi ya. Aku tuh gak sengaja ketemu blog post yang tanda kutip kasih tahu bahwa itu bukan Ikigai. Jadi aku lupa siapa lagi, Ken Honda atau siapapun itu, aku lupa. Ada yang nulis beneran Ikigai yang versi orang Jepang. Katanya yang 4 kuadran tersebut itu tuh kalau nggak salah dimodifikasi dari orang bule, yang orang bule tersebut itu ngambil dari filosofer Spanyol, namanya Alexander Suzunaga atau siapa gitu. Tapi dikawinkan dengan Jepang. Dikawinkan dengan konteks Ikigai buat orang tuh lebih ngerti Ikigai itu apa. Padahal bukan itu. Yang aku dengar Ken Mogi kalau nggak salah namanya. Si Ken Mogi itu bilang ya Ikigai itu semuanya. Kayak lu bangun pagi itu Ikigai. Lu minum teh itu Ikigai. Kayak pengertian Ikigainya yang dari orang Jepang ini pengen coba tanda kutip interpretasikan ke kita orang-orang yang bukan orang Jepang adalah Ikigai itu lu udah benar-benar konten sama diri lu. Lu udah gak butuh siapa-siapa, lu tahu apapun yang lu kerjakan tuh Ikigai. Kayak lu ke kantor aja Ikigai gitu. Pengertian aku masih cetek, tapi pas aku terima informasi itu aku berasa kayak sama kan, oh ya udah berarti ini sama kayak orang-orang bilang kerja itu ibadah. Oh iya. Semua itu ibadah. Berbuat baik ibadah segala macam, ya berarti apapun yang kita kerjakan itu Ikigai. As long kita tahu itu memberikan dampak positif ke masyarakat. Ya, aku suka sekali kata-kata dampak positif, dan di buku itu yang aku ingat juga dia menjelaskan bahwa harusnya tidak ada kata pensiun dalam apapun yang kita kerjakan itu. Jadi bukan kayak pensiun label yang dipikir oleh sama orang semua kayak 20 tahun bekerja ada pensiunnya.
enggak, justru orang-orang yang udah FIRE, yang udah financial freedom, mereka masih bekerja kan. Atau kreator gitu yang katanya udah FIRE. Kalau ada endorsement tetap terima kan. Nah di konteksnya buku ini dia bilang bahwa makanya orang-orang Jepang di sana yang masih masak, masih jualan, ya kakek nenek udah bungkuk udah ratusan tahun masih jualan gitu. Karena itu ikigai mereka gitu. Karena mereka tidak ada kata pensiun. Tidak ada kata yang bikin mereka bilang bahwa udah capek nih jualan gitu. Gak ada, itu masih ikigai mereka. Itu di Hector Garcia juga ngomong gitu? Ya. Oke. Siapa tahu di counter lagi sama siapa Ken Mogi. mungkin. Ya, tapi itu aku mungkin salah juga sih begitu udah lihat bukunya terus aku coba cek review buku. Pada umumnya kan semua orang yang baca buku kan biasanya pengen tahu kan kayak review bukunya apa sih. Kalau misalkan paragraf pertama nggak dapat, paragraf kedua nggak dapat, pengen tahu kan review bukunya apa, terus mendadak keluar tuh ikigai yang dari orang Jepang. Apakah ada buku yang kemudian mengubah Agus Leo di fase 30-an? Atau aku bisa nebak ini buku kelima? Yang kayak 30-an ekstrim lah ya. Tapi kalau misalnya tanya di tahun ini aku reread lagi Minimalist Entrepreneur. Minimalist Entrepreneur. Ya, itu dari Sahil juga namanya, tapi dia itu penemu Gumroad, foundernya Gumroad. Dan aku coba pelajarin karena berhubungan sama industri yang aku gelutin sekarang. Yang menarik buat aku adalah pada umumnya kan orang selalu bilang, lu jangan mikirin bikin kuncinya, ya kan? Lo harus bikin gemboknya juga. Buat abis itu lo bisa buka gemboknya pakai kunci yang lo pakai. Kalau misalnya lo mau bikin bisnis. Tapi di argumennya di Minimalist Entrepreneur itu, jangan cuma stop di sana. Lo harus cari dulu. Gembok ini ada komunitasnya gak? Yang mau buka gembok tersebut. Karena kalau misalnya lo start dari problem, lu start dari solusi, which is kunci, problem adalah gemboknya, tapi lu kagak punya komunitasnya, juga percuma. Itu relate banget sama industri yang gelutin gitu. Dimana lu harus pastikan problem yang pengen lu coba solve, gembok yang lu pengen coba solve, walaupun lu ada kuncinya, tapi kalau misalkan problem itu gak cukup besar yang punya, mungkin gak worth it dikerjain. Karena kan tiap orang ambisi finansial beda-beda. Ambisi finansial kalian contoh di angka X gitu kan ya. Pas kalian lihat ternyata nggak nyampe kolamnya paling cuma X minus 100. Nah kalian salah. Nah di situ triggers me gitu. Oh ternyata kalau misalkan mau bikin bisnis, jangan cuma pikirin gemboknya dan kuncinya, tapi mikirin komunitasnya. Banyak orang tuh kagak suka karena kan ngomongin komunitas tuh kan nggak scalable ya. Iya. Nggak scalable itu kalau misalnya orang kagak tahu bahasa scalable tuh adalah nggak bisa sekali kerja beres gitu. Harus one on one sampai orang tuh ngerti gitu kan. Nah jadi kenapa aku pelajarin sih? Karena aku pengen komunitas aku lebih banyak lagi kan. Nah itu yang nge-trigger aku juga kayak gimana ya cara bikin komunitas itu makin ekstrim lagi, makin eksponensial lagi. Oh ternyata ya emang kayak gitu. Ternyata lu harus ngelakuin sesuatu yang gak scalable. Apakah komunitas tadi itu harus dibikin skala studi kasus misalnya? Kayak ada komunitas A yang berhasil, kemudian kita ajak komunitas B yang belum paham. Gimana dia mendalami peran-peran itu di buku itu? Dia basically kasih tahu cari yang namanya minimum viable audience. Dia kayak ngambil dari Seth Godin. Dimana lu harus cari orang-orang tuh yang benar-benar peduli banget terhadap problem itu dan rela membayar. Oh. Karena pada umumnya orang udah dapat komunitasnya tapi nggak rela membayar. Jadi udah dapat gemboknya, dapat kuncinya, dapat komunitasnya tapi nggak rela membayar. Nah fokus ke komunitas-komunitas yang rela membayar. Mungkin buat lebih konkret kita ngomongin kita bikin suatu gembok, yaitu adalah orang itu kalau misalnya liburan kan susah, harus bikin to-do list liburan kan, itinerary kan. Terus kita kasih kuncinya kita, yaitu kita punya suatu tracker nih untuk lu bisa lebih gampang gitu kan. Komunitasnya ada terhadap orang-orang liburan yang pengen semua itu terinformasikan itinerary dengan baik. Tapi ternyata komunitas itu gak mau bayar. Nah jadi argumennya adalah kalau misalkan kalian itu pengen coba melakukan yang namanya community branding ini, kan harus tahu komunitas tersebut rela membayar atau kagak. Karena kalau studi kasus suara berkelas juga ketika kita buka free dan orang-orang yang datang itu juga bisa jadi setengah-setengah gitu. Karena free kan.
Tapi kalau kita buka yang berbayar, bisa jadi lebih tinggi intensitasnya karena emang intensinya jelas, mau belajar dan mau keluarin uang. Dan udah keluar komitmen kan. Ya, komitmen kata kuncinya. Itu yang penting sih. Dan di buku itu aku juga dapat dia bilang bahwa enaknya jadi entrepreneur, minimalis ya. Dalam konteks kita itu rendah banget, kita punya tim, bahkan dia bisa bilang 1-5 orang max timnya kita. Itu jadi value-nya itu nggak mungkin hilang. Jadi kalian sebagai entrepreneurnya distribusikan kita punya value ke 5 orang, kan pasti jelasnya lebih gampang dibandingkan kita distribusikan ke 100 orang gitu kan. Bisa tanda kutip ada orang ke 70, orang ke 80, orang ke 90 udah nggak sesuai integritasnya sama kita. Tapi 5 orang ini dampak positif ke bisnisnya kalian yang kalian inginkan lebih mudah lagi. Nah dia berasa zaman sekarang tuh zaman emas. Karena media sosial makin gampang, algoritma makin gampang, yang kita pernah bahas juga di kita punya kelas namanya Ruang Kreatif, ya kan, by Edutify. Makin banyak kan orang-orang tuh bisa sukses lewat sana kan. Nah dia berasa buat kalian serius, ini cocok nih. Karena value-nya bisa sama dan hasilnya bisa eksponensial juga. Minimalis entrepreneur. Dan aku belum pernah baca dan ya boleh pinjam gue. Bisa kalian baca juga di Friends with Bruce itu. Atau yang di luar kota, ntar kita taruh link di deskripsi ya. Siap. Oke, mungkin dari buku aku yang kelima kali ya, yang mungkin banyak orang yang udah baca, tapi aku jarang bahas ini, yaitu The Mountain Is You dari Brian Weiss. Dia bilang bahwa selama ini orang kan mendaki gunung ya, orang mendaki puncak. Tapi orang nggak pernah aware kalau gunung itu harusnya diri kita sendiri gitu. Kita harus mendaki gunung diri kita sendiri gitu. Kayak kita tuh selama ini kayak di diri kita sendiri, let's say ketinggian di diri kita sendiri tuh kayak 500 mPDL gitu. 500 NDPL. Sorry, ulang ya. Let's say sekarang kita membayangkan kalau gunung di diri kita sendiri itu 500 mDPL. Tapi kita baru 200 meter, kita nyerah. Padahal potensi kita di 500 itu potensi utama kita. Itu harusnya orang aware sih. Aku dulu selalu membayangkan bahwa passion itu harus dikejar, potensi harus dikejar segala macam. Padahal itu create. Yang kita maksud mendaki tadi itu kita harus create. Sampai kita bertemu dengan potensi terbaik kita gitu. Tapi cara nakarnya gimana? 500 gitu? Versi kita aja, kita membayangkan bahwa kita bisa gitu. Kita emang versi terbaik kita tuh seperti itu. Kita membayangkan versi terbaik kita itu di puncak seperti apa gitu. Dan banyak orang itu memang bisa membayangkan. Tapi mereka nggak mau ngerasain pain-nya untuk mendaki yang tidak nyaman itu. Dan aku yakin, dan aku nulis ini juga, kita sebenarnya growing setiap kali kita memilih untuk berani mendaki ketidaknyamanan itu gitu. Itu growing. Karena selama ini aku selalu melihat, wah ini puncaknya tinggi banget ya. Aku ngelihat diri aku pribadi seperti itu. Tapi untuk menaiki anak tangga atau mendaki gunungnya, itu kan nggak mungkin ya, terlalu jauh dan terlalu melelahkan gitu. Semua orang ingin melihat pemandangan yang indah di puncak, tapi nggak semua orang mau mendaki kan. Itu bagus banget sih itu buku. Dia berarti mau kasih tahu bahwa untuk lu bisa nyampe ke versi yang lu mau, lu harus berani mendaki. Kita harus berani mendaki gitu. Dan meninggalkan diri lu yang sebelumnya. Di bawah. Ya. Itu nggak banyak orang tuh bisa. Ya. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu melihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan kok dari teman-teman Suara Berkelas. Yang pertama dari Nons in Wild. Tips mulai baca buku lagi karena aku sudah 10 tahun lebih meninggalkan budaya baca buku. Tapi tahun ini aku serius mau baca lagi. Kalau dari aku buat kalian yang pemula baca buku dan berasa susah untuk nyelesain buku, setiap kali kalian susah, ke table of contents. Table of contents. Begitu table of contents, kalian cek apa yang menurut kalian menarik. Nah, langsung aja masuk ke chapter tersebut.
Kenapa kayak gini? Karena menurut aku buku itu kan basically konten kan. Konten kalau misalnya kita nggak suka kan kita scroll kan. Jadi kalian fokus ke konten kalian inginkan. Nah, masuk ke tabel konten kalian inginkan, di page tersebut kalian itu masih susah untuk nyelesain, langsung ke paragraf terakhirnya. Dimana kamu sebagai penulis mungkin kamu bisa echoing hal yang sama. Pada umumnya di setiap chapter di paragraf terakhir penulis pengen mencoba mengkonklusikan menjadi satu paragraf yang benar kena banget. Asumsi kamu kena kayak berasa, insightful banget. Nah baru cari supporting argumennya. Nah itu baru tuh dapat budaya membacanya. Tapi asumsi nggak ada Gus, nggak ada yang kena gitu kan ya. Ke chapter terakhir. Ke chapter terakhir 2 paragraf atau 3 paragraf terakhir kamu coba baca. Itu biasanya tuh penulis tuh mencoba mengkonklusikan ke semua isi bukunya tuh ke 3 paragraf terakhir pada umumnya. Nah kalau misalnya itu kalian juga masih kagak dapat, jangan takut untuk kalian itu ganti buku. Kebanyakan orang nggak punya budaya membaca karena begitu udah beli buku dan akhirnya kagak suka bukunya, berasa ya udahlah, gue berarti buku ini nggak berfaedah, berarti gue nggak suka baca buku. Padahal belum tentu lo guys, mungkin aja lu belum suka baca buku yang lu pengen baca. Dimana yang aku bener suka quote dari Naval, read what you love until you love to read. Ya aku mau parafrase yang kalimat terakhir dari Naval itu ya. Karena aku tadi membayangkan bahwa ketika aku di fase tidak mau baca buku let's say 4 tahun yang lalu, titik balik ketika aku mau baca lagi yaitu ketika aku membaca buku yang ringan tapi ketemu sama pain point aku, yaitu buku The Alchemist. Kayak berat sekali baca buku non fiksi. Ya udah aku baca buku fiksi dan anak 20-an yang lagi struggle dengan hidupnya, kemudian membaca dengan kalimat yang lebih gampang, yang lebih romantis kalimat-kalimatnya, ternyata kena. Dan itu, ada ceritanya kan, ada ceritanya, si Santiago-nya pergi. Iya. Sehingga ketika aku menjalani hidupku setelah baca buku itu, jadi ingin baca lagi bukunya. Jadi itu trigger pertama sih, aku setuju sekali, mulai baca apa yang kamu suka dulu, kemudian kamu akan suka membaca buku lagi gitu. Pertanyaan kedua, 971SNN12. Oke, susah ya namanya. Di umur 28 tahun, aku mulai menata hidupku lagi gitu. Cara simple agar tidak ngantuk membaca buku. Pertama ya tidur, ya kan? Pasti kalian tidur yang cukup ya. Menurut aku tidur itu underrated. Kalau ditanya cara simple ya itu simple banget ya. Tapi cara yang lebih nggak simple, susah tapi menurut aku manjur, adalah setiap kali kalian baca buku, kalian itu coba parafrase. Contoh kalian udah baca 10 paragraf. Kalau misalnya aku punya rekomendasi mungkin 1 chapter. 1 chapter, parafrase dulu aja. Apa yang kalian dapat dari buku tersebut, kalian tulis di suatu kertas. Menurut aku susah loh. Susah. Untuk memparafrasekan kita punya informasi yang barusan kita akuisisi dari baca buku menjadi suatu tulisan. Kamu bayangin, kita dari tulisan ke otak, ke tangan, ke pen, terus kita tulis ke kertas lagi. Menurut aku kalau misalnya kamu bisa ngelakuin itu, pasti gak ngantuk, karena susah. Dan itu adalah suatu cara nge-hack otak kamu bahwa kamu itu orang yang produktif juga. Karena kalau misalnya otak kita itu cuma mengkonsumsi terus, kayak kita konsumsi konten terus, kita berasa kita tuh dapat illusion of progress. Kita tuh paling pintar. Tapi untuk berpikir secara kritis, menurut aku konsumsi informasi, habis itu kalian tulis. Ini mengingatkan aku sama salah satu modul di ruang kreatif ya. Dimana aku bilang bahwa ketika kalian dapat momennya gitu, apalagi ketika kalian membaca buku, pastikan kalian menulis. Tapi kan prosesnya dari menulis kan mungkin panjang ya. Pastikan kalau kalian bisa menjelaskan itu dengan bahasa yang gampang sekali, storytelling yang gampang sekali, sesimpel kalian bikin konten, itu kalian pasti berarti memahami apa yang kalian jelaskan, apa yang kalian baca, itu 100% memahami. Dan gak semua orang bisa. Mengetahui sama memahami adalah 2 hal yang berbeda. Dan buat kalian kagak ngantuk, kalian harus coba memahami. Mengetahui kan kayak semua hal yang sifatnya pengumuman lah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ke semua instansi yang suka melakukan pengumuman. Pengumuman pada umumnya orang ngapain sih? Ya kayak ya udah oke, pengumuman gitu kan. Informasi doang gitu kan soalnya kan. Tapi begitu saat bilang oke, tolong parafrase apa yang saya ngomongin, orang ketrigger. Ngomong apa ya barusan? Iya. Mengetahui berbeda dengan memahami. Pertanyaan ketiga dari Mardika_18. Kak, penasaran deh. Ada nggak buku yang membahas tentang cara menghadapi orang-orang yang nyebelin?
bapaknya sendiri gitu. Agak susah nih kalau keluarga soalnya nih. Yang pernah kita bahas di Suara Berkelas ada namanya tuh The Courage to be Disliked. Oke, The Courage to be atau Disliked. berani tidak disukai. Itu menurut aku ringan ya. Nggak tahu buat Bilal mungkin bisa komentar hal sama. Di mana intisarinya itu keluar dari filosofer sama murid. Jadi kayak terkesan dialog gitu. Jadi menurut aku itu bagus banget. Kenapa aku rekomendasi ini nih? Karena dia pertama kali kasih aku suatu psychology studies yang namanya itu Adlerian Psychology. Di mana dia kasih tahu struktur masyarakat itu lu harus lihat itu horizontal bukan vertikal. Selalu lihat itu horizontal, semua orang tuh sama. Tinggal lu pelajarin aja gitu. Dan apapun yang lakuin, lu harus pastiin ada bedanya dua hal. Lu punya task, lu punya tugas adalah memastikan hal-hal yang lu lakukan itu objektif tanpa mendatangkan subjektivitas. Dan bukan lu punya tugas untuk memastikan orang itu sama kayak lu. Itu bukan tugasnya kita. Tugasnya kita adalah fokus ke objektif. Jadi menurut aku sih itu bagus banget buat kalian yang beneran pengen coba bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakat yang tanda kutip menyebelin buat di mata kalian. Iya. Mungkin dari aku bisa nambahin buku The Let Them Theory yang aku baca di tahun 2025 kali ya. Mel Robbins. Ya, dia bilang bahwa kita stres itu karena kita berharap orang itu behave seperti yang kita bayangkan di kepala kita gitu. Tapi dengan kita let them, ya udah let them aja. Let him, let her. Ya dia seperti itu, dia yang menyebelin. Selama ini kita berharap dia itu tunduk dengan kita, dengan ekspektasi kita gitu. Wah dia nyebelin sama orang, tapi sama kita jangan nyebelin deh. Tapi tetap nyebelin. Itu yang bikin kita stres gitu. Kayak conflicting desires gitu loh. Kita pengen ini, malah dia seperti ini gitu. Dan menurut aku, cara paling simpel juga di buku itu yang menurut aku paling efektif yaitu dengan kita membiarkan orang itu jadi dia sendiri, kita sudah menghemat energi kita untuk ingin mengontrol dia terus nih. Kita selama ini kebanyakan ngabisin energi dan baterai kita untuk mengontrol, kasih saran banyak sekali untuk dia dan itu udah 1000 kali kepental gitu. Let him, let her, let them. Aku belum baca bukunya, tapi kalau aku bayangin, kenapa nggak let me dulu ya? Ada let me juga sih. Ada let me juga? Ada let me. Okay. Let me response. Baru let them kan? Baru let them. Oke, make sense. Itu baru make sense lah. Karena aku mikir bahwa selama ini aku juga biarkan diri aku menjadi diri aku sendiri juga itu benar, tapi reaksi kita juga yang menentukan bagaimana kita harus melihat apapun yang terjadi di dunia ini kan. Setuju. Ini buku-buku luar biasa sih buat orang yang beneran nonton podcast ini sampai sekarang. Kalian bisa konsumsi buku-buku ini, aku yakin sih 365 hari ke depan sih pasti hidup kalian sih ada perubahan. Iya. 365 hari kalian baca 10 buku yang plus 1 buku tadi yang bisa mengubah hidup kalian. Coba ditulis juga di parafrase ya kan. Kalau misalkan kalian tertarik tuh kayak bukunya Bilal ya kan. Nanti mungkin kalau misalkan kalian tertarik ada jurnal Suara Berkelas juga buat kalian notes. Dan itu harusnya bisa ngebantu kalian itu makin ingat apa yang kalian coba pahamin. Karena tanpa adanya aktivitas menulis, menurut aku akan sangat mudah kalian itu lupa apa yang kalian barusan konsumsi. Ya, dan bagi teman-teman yang mungkin notice sejak awal sampai sekarang kenapa aku suka menulis, karena aku gampang lupaan. Dan siapapun yang datang ke Suara Berkelas, aku menghargai apapun yang mereka share dengan menulis di sini. Dan ini jurnal kita bersama, 1% Berkelas Jurnal. Bagi teman-teman yang penasaran, aku bakal taruh link di deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton sejauh ini. Kalian orang-orang terpilih, kalian orang-orang berkelas, dan aku mau kita berkembang bersama. Terima kasih semuanya. Stay classy.